Shalom, bapak-bapak, shalom ibu-ibu, shalom saudara-saudari, anak-anak, apa kabar? Luar biasa? Biasa di luar? APG, ayo pergi gereja. Itu kok lagu itu viral sekali ya kira-kira ini ya. Iya sudah jangan nyanyi lagi, nanti nggak konsen firmannya ya. Ya tanpa berlama-lama Bapak Ibu kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang berjudul yaitu Tuhan menuntunku. Ya berjudul Tuhan menuntunku yang akan diambil dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya pikir ini adalah ayat yang begitu famous ya, begitu terkenal. Mari saya undang untuk membuka Alkitabnya dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama, tapi ada aturannya ya. Sorry tangan saya kok tiba-tiba sobek ini ya. Sebentar. Tiba-tiba pendarahan. Apa yang tajam? Mimbarnya tajam ya. Lebih tajam dari firman Tuhan. Oke, kita buka Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Yang berumur di atas 20 tahun, saya ajak baca ayat yang ganjil, artinya ayat 1, 3, dan 5. Oh, iya. Banyak iklannya ini gimana cara makainya ya? Maafkan, yuk. Yang di atas 20 tahun ya, yang di atas 20 tahun kita baca ayat ganjil, yang di bawah umur 20 tahun baca ayat genap, ayat 2, 4, 6 ya, fokus ya. Oke, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Ayat 1, mari bersama-sama Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat kedua yang berusia di bawah 20 tahun, ayo adik-adik sekolah minggu fokus. Ayat yang kedua, belum makan ya. Ulang, ayo yang semangat. Ayo, 1, 2, 3, ayo ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelemahan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan menambah akan mengikuti aku seumur hidup. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, namun melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat 3 poin ya secara cepat, 1 poin 10 menit, 30 menit cukup biar anak-anak bisa fokus ya. Jadi kita akan melihat 3K yang tersirat dalam Mazmur pasal 23 ini. Saya hanya akan membahas sampai ayat 4 saja, karena memang durasinya tidak memungkinkan ya, panjang ya. Poin yang pertama kita akan melihat ada kecukupan, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menuntun kita, saudara itu di dalam kecukupan. Kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan itu akan menuntun kita di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, ada kekelaman di sana. Sekalipun ada kekelaman, kita akan melihat bahwa ada tuntunan Tuhan di dalam kekelaman itu. Baik, mari kita meninjaunya satu persatu ya. Ya, Bapak Ibu, Saudara, banyak yang berbicara bahwa domba itu binatang yang kurang pintar atau mohon maaf bodoh gitu ya. Dan ironinya itu dibandingkan dengan kita sebagai manusia. Namun saya tidak setuju dengan hal itu. Teks ini Bapak Ibu Saudara itu bukan berbicara tentang domba yang kurang pandai atau domba yang bodoh gitu ya. Tetapi teks ini sebenarnya berbicara tentang domba yang sebenarnya hanya dapat bergantung pada tuntunan gembalanya. Jadi domba itu tidak tahu arah hidupnya, domba itu harus benar-benar bergantung pada tuntunan gembalanya. Bagian yang menyebalkan, tapi faktanya seringkali domba itu tidak menyadari jika mereka itu sangat perlu untuk
bergantung pada tuntunan gembalanya. Jadi Mazmur 23 itu mencoba membandingkan kehidupan manusia layaknya domba yang harus bergantung penuh pada tuntunan gembalanya. Memang harus diakui Bapak Ibu Saudara ya, manusia itu mirip seperti domba ya, seringkali tersesat, kehilangan arah, seringkali bingung. Nah anehnya di dalam semua itu, kebingungan itu, manusia itu masih saja berjalan menurut kehendaknya sendiri. Ya memang di dalam teologi secara mendalam itu kenapa itu bisa terjadi ya memang itu akibat daripada dosa sehingga manusia itu tersesat jalannya gitu ya. Oke, sebagai contoh Bapak Ibu Saudara apa yang saya katakan itu saya membaca surat kabar yang dirilis pada bulan Mei tepatnya tanggal 2 kalau nggak tanggal 3 kalau nggak salah. Tahun ini itu kejadian di Surabaya ya, ada seorang pria berinisial RO, bukan inisialnya bukan MBG ya, bukan ya, inisialnya RO. RO ini berasal dari Madiun dan ia melompat dari lantai 20 hotel di kawasan Basuki Rahmat, Surabaya. Nah, korban itu diduga Bapak Ibu Saudara itu begitu depresi, ia kehilangan arah dalam hidupnya. Ya sebenarnya Bapak Ibu Jemaat banyak kasus serupa yang hendak saya paparkan namun banyak anak-anak saat ini ya. Yang mau saya katakan itu adalah kasus ini tuh menyerang kepada orang tua, anak muda, bahkan anak di bawah umur ya. Di bawah 10 tahun pun juga ada yang melakukan hal yang demikian. Karena depresi, kehilangan arah, kemudian berpikir pendek dan mengakhiri kehidupannya gitu ya. Jadi saudara kehilangan arah itu adalah masalah yang cukup serius saya pikir dalam kehidupan ini. Bahkan saudara nats yang kita baca tadi itu dilatar belakangi oleh kisah nyata seorang anak Tuhan yang sempat diurapi menjadi seorang raja dan pernah kehilangan arah di dalam hidupnya. Maka saya pikir salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam hidup kita itu adalah tuntunan, Bapak Ibu ya, adalah tuntunan, bukan santunan. Saya tahu santunan juga penting, tapi tuntunan Tuhan itu lebih penting. Itu adalah salah satu kebutuhan kita. Nah, maka berbicara tuntunan, saya pikir sungguh tepat jika kita menempatkan Tuhan sebagai sumber tuntunan kita. Ayat 1 Bapak Ibu itu mencatat bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara coba perhatikan Daud mencatat di sana bahwa Tuhan itu adalah gembalanya. Tahukah saudara untuk sampai pada pengakuan ini, Daud itu mengalami banyak hal di dalam hidupnya. Ia sempat kehilangan arah, tersesat di dalam dosa, diburu dan hampir meninggal gitu ya, kata anak muda sekarang, hampir meninggal ya, hampir meninggal. Namun ia berhasil kembali, ya bukan karena Daud kuat, namun karena Daud benar-benar mendapati bahwa Tuhan yang adalah gembalanya itu sumber yang selalu menuntun dia di dalam setiap dinamika kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, Daud mengakui secara pribadi bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan yang lebih menarik di sana Daud berkata, takkan kekurangan aku. Saudara saya mau tanya, bagaimana mungkin si manusia itu bisa berkata takkan kekurangan aku? Bagaimana mungkin manusia bisa berkata aku tak akan kurang? Saya pikir ini sesuatu yang sukar untuk dipahami, sukar untuk dinalar secara logis. Saudara sampai pada titik apa sih manusia itu bisa merasa puas? Kalau saya boleh bertanya mungkin boleh direspon. Mungkinkah manusia itu bisa berkata, aku cukup, aku gak akan kurang? Mungkin? Mungkin? Enggak. Ada sebuah kisah tentang seorang kakek yang begitu kaya, ini dari drama Korea ya, bukan Drajin. Waktu itu istri saya nonton, famous sekali, saya juga ikut nonton. Kakek ini masa mudanya ingin jadi orang kaya karena dia sangat miskin. Setelah dia berusaha keras, dia kebeli rumah satu, jadi kaya, bangun perusahaan, beli villa lagi, kurang cukup kaya, beli mobil yang kursinya cuma 2 di tengah gitu kan, kurang kaya lagi, capek ya naik mobil, beli pesawat pribadi, beli semuanya bisa dibeli, nggak ada puas-puasnya gitu ya. Bahkan istrinya juga kayaknya satu nggak cukup, ya begitulah, karena nggak pernah merasa puas dan sampai pada akhir hidupnya, ia pun berpulang tanpa membawa apa-apa. Jadi pertanyaan buat setiap kita itu, kapan sih kita itu bisa merasa puas Bapak Ibu ya? Sampai pada titik apa sih kita itu bisa merasa cukup gitu kan? Daud memiliki segalanya waktu itu Bapak Ibu. Daud memiliki segalanya. Ia seorang raja. Kalau tolak ukur dunia apa ya? Memiliki segalanya itu kan harta, tata,
wanita. Ini bukan mau mengeksploitasi wanita ya, tapi kayaknya orang Jawa itu terkenalnya 3 itu ukurannya ya. Kalau pria sudah punya harta, punya tata, punya wanita, bisa celaka nggak ya? Itu tolak ukur 3 itu dikatakan sudah sukses gitu ya. Daud waktu itu punya semua, harta dia punya, dia raja, tata jelas. Wanita banyak. Kenapa tapi masih bisa tergoda oleh seorang wanita yang ya Bapak Ibu tahu lagi mandi begitu kan? Tergoda. Kapan sih puasnya? Kapan sih cukupnya? Kapan sih manusia itu bisa puas Bapak Ibu? Ya, bisa berkata takkan kekurangan aku. Atau terjemahan lebih literal adalah kita tidak menginginkan apapun. Kapan kita bisa sampai pada titik kita jawab kita tidak menginginkan apapun? Kapan kita bisa berkata demikian? Saya pikir akan sangat sukar. Lah kabar baiknya Alkitab memberikan jawaban akan hal ini Bapak Ibu ya. Perhatikan saudara, pernyataan bahwa takkan kekurangan aku itu diawali dengan sebuah pengakuan yang sungguh benar bahwa Tuhan adalah gembalaku. Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Daud menyatakan bahwa ia layaknya domba yang ya nggak bisa apa-apa, yang kehilangan arah jika tanpa Tuhan yang menuntunnya. Daud menggambarkan Tuhan adalah gembalanya dan ia adalah dombanya. Maka saudara ya, pengenalan akan gembalanya inilah yang membuat Daud mampu untuk berkata takkan kekurangan aku. Diawali bahwa Tuhan adalah gembalaku dulu, betul? Baru takkan kekurangan aku. Dia nggak berkata takkan kekurangan aku, Tuhan adalah gembalaku, enggak. Seringkali tolak ukur kita kan ketika kita merasa kita tidak berkekurangan, kita berkelimpahan, kita berkecukupan, maka kita berkata, Tuhan ini ciami, Tuhan ini adalah gembalaku. Sampai hari ini aku tidak berkekurangan, aku berkelimpahan. Tapi Daud nggak ngomong gitu, Daud ngomong Tuhan adalah gembalaku. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka Bapak Ibu Saudara ya, semakin kita mengenal, semakin Anda dan saya mengenal, semakin Anda dan saya percaya Tuhan itu adalah gembala kita, maka semakin Anda dan saya menyadari sebenarnya bahwa di dalam Tuhan kita itu tidak akan berkekurangan. Kita tidak akan berkekurangan. Tuntunannya sebagai gembala itu lebih dari cukup Bapak Ibu Saudara. Tuntunannya itu membawa kecukupan bagi Anda dan saya. Ya. Amin, percaya? Kalau percaya ngomong sama sebelahnya biar nggak ngantuk gitu ya. Di dalam Tuhan kita akan dicukupkan. Nah, ayo ngomong. Di dalam Tuhan kita akan dicukupkan gitu ya. Kalau Bapak Ibu bilang berkekurangan, saya kok nggak percaya gitu ya. Kalau saya lihat dari depan sini kok kayaknya bodinya itu bukan body orang berkekurangan. Ini saya bukan body shaming ya, tapi kelihatan sungguhan wajah-wajahnya itu bukan wajah-wajah orang yang berkekurangan gitu ya, sehat-sehat, gemoy-gemoy ya sudah ya. Ayo, saya akan mengajak kita untuk melihat lebih jauh ya Bapak Ibu ya. Ayat 2 mencatat bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah saudara coba perhatikan, Daud memaparkan lebih lanjut bagaimana tuntunan dari sang gembala akan dombanya. Sehingga dombanya itu benar-benar bisa dikatakan tercukupkan. Domba tersebut dituntun ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Bapak Ibu, rumput hijau dan air yang tenang itu adalah hal yang penting bagi domba. Ini adalah kebutuhan mereka untuk hidup dan bertumbuh. Nah saudara, padang berumput hijau ini jangan dibayangkan itu seperti sepetak tanah yang berukuran 10 kali 10 katakan, atau orang Bali bilangnya 1 are begitu ya. Bukan ya, tetapi ini benar-benar sebuah padang yang luas membentang. Ini adalah padang yang begitu besar sehingga domba itu habis makan, dia berbaring di sana, bangun lagi, makan lagi. Orang Jawa bilang mangan turu begitu ya. Makan bangun, wah luar biasa, minum. Benar-benar kondisi yang berlimpah. Ini tidak akan habis untuk mereka makan. Bahkan ini sebenarnya di luar kemampuan mereka untuk makan dan minum. Dan yang menarik itu gembala itu menuntun mereka ke sana. Bapak Ibu Saudara, Daud berusaha menjelaskan dan memberikan gambaran bagaimana tak akan kekurangan aku sebagai domba di dalam tuntunan sang gembala dengan memberikan detail pada ayat 2 ini gitu ya. Daud menggambarkan
Bagaimana sih domba itu hidup di dalam tuntunan sang gembala? Maka di sana ada pemeliharaan gembala akan kebutuhan domba. Jadi kecukupan ini dikaitkan dengan konsep pemeliharaan Tuhan akan kebutuhanmu. Dan itu Tuhan yang tentukan begitu ya. Menurut Tuhan ini adalah kebutuhanmu, bukan menurut kita Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam tuntunan Tuhan gitu ya. Itu ada pemeliharaan Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan setiap kita. Artinya kemanapun Tuhan menuntunmu, di sana Tuhan juga menyediakan kebutuhanmu. Daud mengalami hal ini, Daud menuliskan sebagai kesaksian hidup. Lagu tadi juga berkata ya, lagu anak sekolah minggu itu ya, kemanapun aku pergi, terus Tuhan Yesus menyertai, betul ya. Menemani ya sama. Kalau kamu ditemani, kalau saya disertai. Ya, sama-sama ya, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah hal yang begitu indah saya pikir yang Daud ungkapkan bahwa Tuhan itu mencukupkan dia. Sehingga Daud itu berani berkata, takkan kekurangan aku. Benar-benar takkan kekurangan aku. Ia menuntun domba itu ke padang yang berumput hijau, ia menuntun domba itu kepada air yang tenang. Yang artinya kebutuhan akan domba itu dituntun oleh Tuhan, domba itu dibawa oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan kepada kebutuhannya. Nah sekarang refleksinya Bapak Ibu. Jangan kita itu dikuasai oleh kekhawatiran dan kegelisahan. Percayalah kepada Tuhan. Saya merasakan kita pernah membaca ayat ini sering, bahkan mungkin kita mengamini, tapi kenyataan di dalam hidup itu kita selalu khawatir yang berlebihan. Sehingga hidup kita tuh kayaknya dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh kegelisahan. Pada pagi hari ini yuk kita sama-sama menyatakan gitu ya, merenungkan dalam hidup kita yuk. Jangan sampai hidup kita itu dikuasai oleh kekhawatiran dan kegelisahan. Percayalah kepada tuntunan Tuhan. Tuhan tuh nggak tinggal diam kok. Dia lihat dombanya kelaparan, dia akan tuntun dombanya ke padang yang berumput hijau. Ia lihat dombanya kehausan, ia akan bimbing dombanya ke air yang tenang. Jadi apa yang Tuhan perintahkan Bapak Ibu ya, apa yang Tuhan percayakan untuk setiap kita kerjakan, lakukanlah dengan setia dan sungguh-sungguh. Nggak usah ditawar-tawar, percayalah sebab Tuhan itu yang menuntun adalah Tuhan yang juga memelihara. Apa yang ia tuntut bahkan dari umatnya, ia juga akan cukupkan melalui kasih dan anugerahnya. Kalau boleh bersaksi Bapak Ibu, di dalam menjalani panggilan Tuhan, tuntunan Tuhan, saya secara pribadi seringkali tawar-menawar, ragu akan berbagai hal begitu ya. Sekalipun saya bilang jangan ragu, jangan khawatir, tapi jujur saya pun sempat berada dalam keraguan dan sebagainya. Tapi ketika saya menjalaninya dengan iman, masalah tetap ada sih, nggak hilang sih. Tetapi buktinya saya masih ada sampai hari ini, begitu ya Bapak Ibu ya, dengan kondisi yang sehat. Nah, saya pikir tugas kita itu tidak perlu berpikir berlebihan, tugas kita itu hanya lakukan apa yang Tuhan suruh dengan sungguh-sungguh, kerjakan. Kalau Anda dipanggil sebagai seorang pengusaha, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda dipanggil untuk melayani Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Engkau anak-anak, jika engkau dipanggil untuk belajar mengasihi orang tua, kasihlah orang tua dengan sungguh-sungguh. Engkau istri, jika dipanggil untuk mengasihi anak, kasihlah sungguh-sungguh. Jika dipanggil untuk ngomeli suami, kenakanlah kasih dan kesabaran. Saya pikir nggak ada panggilan itu ya. Panggilan istri ada mendampingi suami. Jadi dampingilah sungguh-sungguh. Nggak usah khawatir, nggak usah bimbang. Tuhan pasti akan memberikan Anda kecukupan. Kecukupan itu menurut kehendaknya begitu ya. Bukan menurut ukuran kita, Tuhan cukup itu kalau ada rumah 1, mobil 3, pesawat dan sebagainya. Bukan. Kecukupan itu adalah kecukupan yang menurut Tuhan. Engkau memang cukup, engkau memang perlu, Tuhan akan memberikan kecukupan bagi engkau. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu, tuntunan Tuhan itu ternyata tidak hanya dalam aspek jasmani. Kalau tadi aspek jasmani ya merupakan makanan, tetapi juga di dalam aspek jiwa kita. Dicatat di sana ia menyegarkan jiwa kita. Jiwa kita disegarkan.
Atau bahasa yang lebih tepat, jiwa kita dipulihkan. Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa saya pikir tuntunan Tuhan itu begitu luar biasa ya. Tuntunan Tuhan itu tidak hanya memberikan kecukupan bagi perut kita, hidup kita, tetapi juga memberikan pemulihan bagi jiwa kita. Saya pikir ini penting saudara. Sekarang lagi musim kesehatan mental, mental health gitu ya. Semua kayaknya sakit mental, dikit-dikit kena mental aku, dikit-dikit mager kenapa kena mental gitu ya. Bahkan kisah yang saya ceritakan di awal tadi itu memang benar-benar seorang yang kena mental gitu ya, depresi gitu ya. Jiwanya memang sakit. Ya apa sih penyebabnya jiwa seseorang itu sakit? Ya kalau secara teologis Bapak Ibu memang jiwa manusia itu menjadi rusak karena dosa. Itu secara teologis ya, secara dosa, karena dosa. Dosa itu merusak jiwa manusia sehingga manusia itu seringkali kehilangan arah. Tapi yang menarik Daud itu mencatat bahwa ia menuntun setiap kita itu di jalan yang benar. Wah saya pikir ini kebenaran yang sungguh indah. Perlu diakui ya Bapak Ibu ya bahwa terpisahnya manusia dari Tuhan itu atau apa ya, tidak berjalannya manusia di dalam jalan kebenaran, itulah yang membuat manusia itu rusak total, baik jasmaninya maupun jiwanya. Jadi semua manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah, baik tubuhnya rusak, jiwanya rusak, dan sekarang Alkitab menyatakan kepada setiap kita bahwa ada seorang gembala yang mampu menuntun kita ke dalam kebenaran, sehingga di dalam kebenaran itu jiwa kita itu akan dipulihkan. Itu sesuatu yang menarik, berita anugerahnya. Maka Bapak Ibu Jemaat, tuntunan Tuhan itu sebenarnya tidak mungkin salah arah gitu ya. Tuntunan Tuhan itu akan selalu mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Dan percayalah bahwa di sepanjang jalan yang benar itu, ia akan memulihkan jiwa kita. Tatkala Bapak Ibu dituntun ke dalam jalan Tuhan, jalan yang benar itu, sekali lagi lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan dengan segala kepercayaan kepada Tuhan. Maka saya percaya Anda akan dipulihkan secara bertahap begitu ya. Dosanya memang sudah ditebus, tapi untuk sampai kepada pemulihan itu Tuhan akan mengerjakannya hari demi hari Bapak Ibu ya. Dan yang menarik semua itu ia lakukan bukan karena siapa kita sebenarnya, tetapi karena siapa dia. Bukan untuk nama kita tetapi untuk namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Ia adalah Tuhan yang kudus. Maka di dalam namanya kita pasti akan memperoleh kebenaran. Kita pasti akan memperoleh kekudusan. Karena di dalam namanya itu tidak ada yang namanya kesalahan, tidak ada yang namanya dosa. Jadi tidak akan ada salah jalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai refleksi yang berikutnya, perlu diingat bahwa jalan yang benar itu bukan berarti jalan yang mudah. Seringkali kita mengukur bahwa jalan yang benar itu adalah jalan yang mudah, bukan? Oh jalannya enak ya, lancar ya, nggak macet, nggak ada kerikil, nggak ada yang bisa bikin menyandung, nggak ada yang bisa bikin jatuh, nggak ada permasalahan, mulus ser, wis enak pokoknya. Itu adalah jalan yang benar. Enggak juga, jalan yang benar itu adalah jalan yang sesuai kehendak Allah. Jalan yang benar itu adalah jalan yang membawa kepada ketaatan. Dan jalan yang di dalamnya memuliakan Allah, itu adalah jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencoba merenungkan kehidupan kita, apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Jangan sekali-kali mengukur kebenaran itu berdasarkan sedikit atau banyaknya penderitaan. Seringkali kita kan mengukurnya demikian ya. Kalau penderitaannya tambah banyak, kayaknya salah jalan kita ini. Saya rajin ke gereja pelayanan, kok kayaknya jalan saya semakin lama semakin menderita ya. Kayaknya salah jalan saya ini. Kayaknya kalau ke gereja GKKA Pondok Candel itu tambah menderita ini. Ya jangan terburu-buru mengukur seperti itu ya. Jalan yang benar itu tidak diukur dengan demikian Bapak Ibu ya. Tatkala jalannya susah, terjal, Anda dan saya berpikir ini pasti bukan tuntunan Allah. Ini pasti bukan kehendak Allah. Jangan terkecoh, jangan salah tafsir. Ingat Bapak Ibu Saudara, ingat. Di dalam kedaulatannya, Tuhan itu pernah membawa Ayub ke tengah-tengah penderitaan, bukan? Ayub itu didapati adalah pribadi yang baik. Tuhan juga pernah membawa Yusuf ke dalam penjara. Yusuf juga pribadi yang baik. Tuhan juga pernah di dalam kedaulatannya membawa Daniel ke dalam gua singa. Daniel juga pribadi yang baik.
Musa dibawa ke padang gurun. Musa juga baik Bapak Ibu ya. Dan bahkan Yesus juga ke dalam jalan salib begitu ya. Dan namun semuanya itu adalah jalan yang benar Bapak Ibu. Semuanya adalah jalan yang benar. Karena semuanya berada di dalam rencana Allah yang sempurna dan memuliakan nama Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi bergumul tentang jalan yang benar, Bapak Ibu perlu yang ingat gitu ya, bahwa jalan yang benar itu tidak berbicara tentang kenyamanan, tetapi jalan yang benar itu berbicara tentang ketaatan. Kemanapun aku pergi, kita percaya Yesus menemani. Kemanapun engkau tuntun aku pergi, aku akan pergi dengan taat. Kemanapun engkau suruh aku akan melakukannya dengan taat. Sekalipun jalannya begitu terjal, sekalipun jalannya begitu berat, sekalipun jalannya begitu susah, aku akan taat. Karena jalan yang benar, Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar, itu bukan jalan yang tanpa penderitaan, itu bukan jalan yang begitu nyaman. Tetapi ini ada jalan yang tentang ketaatan. Tugas kita hanyalah taat Bapak Ibu ya. Kemanapun Tuhan tuntun saudara, percayalah itu jalan yang benar. Karena sekali lagi di dalam namanya tidak ada kesalahan. Tuhan tidak mungkin akan menuntun Anda ke jalan yang salah. Dia akan selalu menuntun Anda ke jalan yang benar. Dan percayalah di dalam jalan yang benar itu Anda dan saya akan dipakai, akan dibentuk, akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena memang jalan itulah yang dipakai Tuhan untuk memakai kita, membentuk kita, dan memulihkan kita. Baik Bapak Ibu, ayat yang keempat. Mencatat sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Bapak Ibu Jemaat, ayat keempat ini kalau saya baca ya sepertinya begitu kontras gitu ya dengan ayat 1 sampai 3. Kalau ayat 1 sampai 3 tadi itu sepertinya menyenangkan gitu kan. Di mana domba itu dibaringkan di padang yang berumput hijau, dibimbing ke air yang tenang, disegarkan jiwanya. Bahkan dituntun ke dalam jalan yang benar. Lah kok sekarang berjalan dalam lembah kekelaman. Atau yang lebih tepat itu berada di dalam kondisi maut. Berada di dalam bayang-bayang maut. Maut itu adalah kematian Bapak Ibu. Ini situasi yang gak enak, benar-benar mengancam, bahkan sangat mengancam saya pikir ya. Ya yang menarik, di dalam situasi yang menakutkan itu Daud berkata bahwa aku tidak takut bahaya. Saya pikir bagaimana Daud berani berkata demikian. Apakah ancaman yang dihadapinya itu bukanlah ancaman yang nyata? Ancaman yang dihadapinya itu benar-benar nyata Bapak Ibu ya. Ini adalah gambaran yang begitu gelap. Coba Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu itu domba, kemudian Bapak Ibu itu berjalan di dalam lembah gitu ya. Tiba-tiba banyak predator yang mengincar Bapak Ibu ya. Predator itu ya singa, serigala begitu ya, cita dan lain sebagainya itu mengancam Bapak Ibu. Apakah kita itu berani berkata nggak takut? Belum tentu kita berani, gitu kan? Belum tentu kita berani. Untuk sampai hidup kepada hari esok aja kadang kita itu takut. Besok makan apa ya? Ya bagi yang pernah merasakan, saya pernah merasakan. Besok kita harus melakukan apa ya? Harus usaha apa ya untuk menyelesaikan ini? Tuh kadang kita takut begitu ya, apalagi berada di dalam bayang-bayang maut. Ya, namun sebenarnya Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk coba lebih berpikir secara kritis begitu ya. Sebenarnya kondisi lembah kekelaman, kondisi bayang-bayang maut itu bukan masalah yang besar Bapak Ibu. Bukan sebuah masalah yang besar gitu ya. Kenapa? Karena masalah yang lebih besar itu adalah dengan siapa Bapak Ibu melewati lembah kekelaman itu, begitu ya. Dengan siapa Bapak Ibu melewati lembah kekelaman itu. Kalau Bapak Ibu takut berjalan di tengah kuburan, misalnya contoh gitu ya. Sendirian Bapak Ibu takut ya, anak-anak takut kan ya. Takut. Tapi kalau Bapak Ibu berjalan bersama Pak Daya takut enggak? Pak Pendeta loh ini. Pak Dayanya yang takut Pak, oh ya enggak lah, ini Pak Pendeta kok gitu kan. Kalau sama-sama takut ya bahaya gitu ya. Tapi kalau ada yang menemani saya pikir kita tidak akan takut gitu ya. Masalah terbesar itu Bapak Ibu ya, itu bukan berada di lembaga kelaman. Juga bukan di bayang-bayang maut. Tapi masalah yang terbesar itu adalah kita perlu memastikan
Dengan siapa kita itu melewati lembah kekelaman dan bayang-bayang maut itu. Saudara, saya pikir sekali-kali domba itu tidak akan khawatir, domba itu tidak perlu berpikir berlebihan, domba itu tidak perlu cemas, domba itu tidak perlu negatif thinking atau netting gitu ya, apalagi overthinking. Dengan syarat benar bahwa domba itu bisa memastikan bahwa ia sedang berjalan bersama gembalanya. Jika dia sedang berjalan bersama gembalanya, sekalipun itu lembah kekelaman, sikat. Sekalipun itu bayang-bayang maut, terabas. Pasti aman. Tetapi jika dia tidak sedang berjalan bersama gembalanya, maka tamatlah sudah Alkisah kami. Tamat Bapak Ibu. Kalau domba itu hanya berjalan bersama kerompolan dombanya, melewati lembah yang penuh predator, habis enggak? Habis. Makan siang gratisan bagi para predator itu, begitu ya. Tetapi jika berjalan bersama dombanya, oh enggak masalah. Lewat, pasti lewat. Jadi perlu dipastikan Bapak Ibu, bersama dengan siapa Anda berjalan hari ini. Anda berjalan di dalam tuntunan siapa? Itu perlu dipastikan. Saya mau kesaksian Bapak Ibu. Minggu lalu saya berkesempatan pergi ke Bali dengan keluarga saya gitu ya. Seperti biasa kami ini hobi menggunakan mobil untuk menuju ke sana. Kalau Bapak Ibu tanya capek enggak, capek. Tapi lebih capek kalau membayar pesawat berlima, mahal sekali ya. Harga BBM naik, termasuk BBM pesawat. Jadi kami naik mobil, murah sekali karena mobil listrik gitu ya. Ngecas-ngecas gitu kan. Singkat cerita, kami selesai berlibur di Bali dan kami pulang. Karena naik mobil maka kami harus ke Gilimanuk dulu, kemudian nyabrang ke Ketapang gitu ya. Di pelabuhan tuh antri, padat sekali, 1,5 jam kami menunggu. Habis gitu dipanggil naik ferry untuk menyeberang, wah kami senang sekali akhirnya bisa naik kapal. Bayangkan 1,5 jam di pelabuhan yang kami lihat adalah pantatnya bus, pantatnya truk gitu kan. Wah tuh sumpek gitu ya, nggak enak capek, perjalanan jauh begitu capek. Naik kapal, wah senang sekali. Terus kami turun, kami duduk di atas kapal ya, di bangku kapal ruang tunggu. Tiba-tiba angin besar datang. Tiba-tiba diikuti dengan ombak besar yang datang. Kapal itu terombang ambing. Bus gitu ya Bapak Ibu ya. Wah kami ini kayak terpontang-panting begitu loh. Kaisen itu langsung pegang erat tangannya mamanya. Kata dia anak mama gitu kan. Anak saya juga sih. Selin tuh pegang tangan kiri saya. Yang Elisia tuh megang tangan kanan saya. Jadi saya diapit begini gitu kan. Entah istri saya pegang tangan siapa. Mereka ketakutan dan tiba-tiba karena terus terombang ambing gitu kan. Elisia tuh nangis Bapak Ibu. Elisia tuh nangis. Bapak aku takut. Terus saya bilang, nggak usah takut Elis, ada papa di sini. Terus dia sebentar nangisnya reda, terus dia bersandar, wah kayaknya dia merasa aman. Kayaknya ketika saya bilang jangan takut Elis ada papa, dia merasa aman, merasa nyaman. Jujur dalam hati saya juga takut Bapak Ibu ya. Ini kalau kapalnya berakhir ya tadi, tamatlah sudah gitu ya. Nanti kamu ingatnya itu ya firmannya ya. Jujur saya juga takut. Tapi di dalam hati saya percaya bahwa sekalipun saya takut, sekalipun saya berada di tengah ombak yang terombang ambing seperti itu. Saya percaya ada Tuhan Yesus yang menemani saya. Dan itu betul memberikan saya kekuatan Bapak Ibu. Saya bisa ngomong ke anak saya, jangan khawatir Meme. Ada papa di sini. Tapi dalam hati saya ini saya gentar. Jujur saya gentar. Tapi saya tahu ada Tuhan Yesus yang bersama dengan saya. Jadi saya tidak boleh gentar. Saya tidak boleh takut. Seketika itu juga hati saya itu begitu tenang Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, saya itu merasakan gitu ya bahwa yang memberi ketenangan itu bukanlah hilangnya lembah kekelaman. Yang memberi ketenangan itu bukanlah hilangnya ombak yang mengombang ambing kapal saya selama 2,5 jam itu loh. Bukan. Melainkan yang memberi ketenangan itu dengan penuh keyakinan. Saya yakin Engkau Tuhan hadir di tempat ini. Hadir di tengah-tengah keluarga saya. Yang saat itu sedang berada di dalam lembah kekelaman. Dan ketika saya merasa begitu tenang, saya peluk kedua anak saya. Dan mereka pun tenang. Dan puji Tuhan ketika kami boleh sandar, kami begitu bersyukur Tuhan memberikan pertolongan.
Tuhan memberikan tuntunannya. Saya pikir liburan saya bakal indah gitu ya. Ternyata pulangnya ya indah juga sih gitu ya. Pengalaman yang jarang dimiliki oleh orang lain ya. Saya berharap Bapak Ibu nggak punya pengalaman yang sama itu kan. Kalau punya pengalaman yang sama jangan lupa kesaksian saya. Berdoa sama Tuhan ya. Memang gak ada cara lain kayaknya gitu kan. Gak ada cara lain ya. Terkatung-katung di tengah ombak. Jadi Bapak Ibu Saudara pastikan sekali lagi. Anda berjalan bersama gembala yang baik itu. Maka saudara, Tuhan itu akan melindungi engkau. Tuhan itu akan mengangkat gadanya. Ia akan mengayunkan tongkatnya untuk melindungi engkau gitu loh. Di dalam tuntunan Tuhan itu juga ada perlindungan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ia akan mengangkat gadanya sekali lagi. Ia tidak akan segan-segan untuk mengangkat gadanya. Artinya ia tidak akan segan-segan untuk membela engkau. Bukan berarti masalahnya hilang. Masalahnya ada. Tetapi ada Tuhan yang mendampingi engkau. Dan kehadiran Tuhan itu yang akan membuat Anda terhibur. Ayat keempat dicatat tadi. Itulah yang akan menghibur Anda. Anda akan dibuat tenang. Akan ada kekuatan. Akan ada kemampuan untuk bisa bertahan. Dan ketika itu terjadi Bapak Ibu. Saya percaya kita akan sampai pada sebuah titik. Kita mampu berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Bukan karena aku kuat, bukan karena aku gagah. Namun karena engkau besertaku. Karena engkau besertaku, aku tidak takut bahaya. Jadi intinya itu engkau besertaku. Maka pastikan apakah Tuhan itu besertamu Bapak Ibu. Kalau saya berani memastikan kalau setiap engkau yang takut, taat, dan percaya akan Tuhan. Tuhan akan selalu besertamu. Tuhan akan selalu besertamu. Pujian yang dinyanyikan anak-anak sekolah minggu tadi, kemanapun engkau pergi, Tuhan selalu menemani. Hatiku tidak takut, hatiku tidak gentar. Karena kemanapun kita pergi, Tuhan selalu menemani. Bapak Ibu Saudara, Ia akan selalu menuntunmu. Di dalam tuntunan Tuhan, Ia akan memeliharamu. Dan Ia senantiasa menunjukkan jalan yang benar bagimu. Bahkan di dalam lembaga kelaman, tuntunannya itu enggak berhenti Bapak Ibu. Ia tidak pernah meninggalkanmu. Ia akan selalu membelamu. Ia akan mengangkat gada dan tongkatnya dan menghibur engkau. Bapak Ibu Saudara, Ia yang saya maksud Ia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ia adalah gembala yang baik. Ia sungguh baik. Ia bahkan menuntun melalui pengorbanannya. Tahukah engkau saudara bahwa Ia juga menuntun setiap kita melalui pengorbanannya. Harga yang begitu besar Ia bayar. Ia adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi Anda dan saya. Tidak usah takut menjalani hidup ini saudara. Ada seorang gembala yang memberikan nyawanya untuk menuntun hidupmu. Bukankah di atas kayu salib Ia sudah menanggung hukuman dosamu? Bukankah di atas kayu salib Ia sudah membuka jalan kepada Bapa? Itulah jalan kebenaran. Sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Kita terhubung oleh Tuhan, kita punya akses kepada Bapa. Di atas kayu salib Tuhan memberikan itu semua buat kita. Ya, Sang Gembala Agung kita telah memberikan kita jalan yang benar. Telah memberikan kita masa depan yang indah, yaitu hidup yang kekal. Jadi saya pikir Bapak Ibu Saudara, sekali lagi gak usah takut, gak usah khawatir. Kita punya gembala yang senantiasa menuntun kita. Ia adalah Yesus Kristus. Adik-adik yang menghadapi TKA, gak usah khawatir ya. Sudah belajar kan? Hasilnya itu serahkan kepada Tuhan. Ya. Yang mau ujian, belajar dengan sungguh-sungguh. Gak usah khawatir, gak usah takut. Ya kan? Pokoknya gak boleh nyontek ya. Gak boleh curang, nanti Tuhan marah ya. Sungguhan ya. Nah, belajar yang sungguh-sungguh, gak usah khawatir. Tuhan pasti akan berikan hikmat sehingga bisa menjawabnya. Aplikasi yang terakhir Bapak Ibu. Yang pertama, percayalah pada Tuhan Yesus gitu ya. Ia akan selalu menuntunmu. Banyak orang ke gereja, banyak orang mengaku, tapi benar-benar tidak percaya Bapak Ibu ya. Saya berharap kita benar-benar percaya kepada Yesus. Percaya itu seringkali saya katakan percaya itu sampai hati kita itu tenang Bapak Ibu. Itu indikasi kita percaya. Kalau kita bilang kita percaya Yesus tapi hati kita masih galau, masih overthinking dan sebagainya.
belum percaya. Percaya itu sampai kita itu tenang. Ada masalah, percaya Yesus. Sudah dilakukan upaya yang terbaik mungkin, belum selesai, nggak apa-apa. Percaya Yesus. Waktunya tidur ya, tidur. Waktunya tidur jangan, ya boy, panik pusing karpe dewe, nggak usah. Percaya itu sampai hati kita tenang. Percayalah akan ada tuntunan Tuhan. Yang kedua, belajar taat tatkala Tuhan menuntunmu. Jangan sampai tidak taat. Jangan menilai kasih dan kebaikan itu hanya berdasarkan keadaan kita. Kalau keadaan kita nggak enak berarti Tuhan nggak baik. Jangan. Yang keempat, jadikan firman Tuhan sebagai arah hidupmu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pastikan dengan siapa engkau senantiasa berjalan. Ini penting. Pastikan dengan siapa engkau berjalan. Untuk pasangan hidup aja Anda memastikannya sungguh-sungguh kan. Jangan sampai salah pilih Pak, nanti salah pilih ini seumur hidup menyesal gitu kan. Apalagi untuk berjalan bersama Tuhan. Anda perlu benar-benar memastikan, mengkoreksi hidupmu, mengkoreksi hatimu. Sudahkah aku berjalan di dalam tuntunan Sang Gembalaku? Atau jangan-jangan aku berjalan di dalam mau-mauku dan kemudian aku menyatakannya bahwa itu tuntunan Tuhan. Itu saya pikir suatu yang salah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, Tuhan itu datang untuk orang yang tidak sempurna untuk Anda dan saya. Jadi tatkala firman Tuhan berbicara, itu akan memberikan kekuatan bagi Anda dan saya. Buka hatimu, terima firman Tuhan. Hadirilah undangan Tuhan dengan penuh kebaikan. Belajarlah melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Layakkan kami, mampukan kami untuk mengerti sedalam-dalamnya Tuhan. Dan biarkan hati kami terus boleh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menuntun jalan setiap kami. Kami tahu Tuhan di dalam tuntunan Tuhan, banyak hal yang akan terjadi. Tapi kami percaya itu semuanya untuk membentuk kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat. Dan biarkan kami terus memastikan hidup kami, bahwa kami senantiasa berjalan bersama Tuhan. Hanya dengan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan kuatkan. Sekalipun mereka merasa mereka sedang berada dalam lembaga kelaman. Mampukan mereka untuk bisa berkata di dalam iman bahwa mereka tidak takut bahaya. Karena Tuhan yang beserta kita. Biarkan Tuhan ayat ini berbicara. Biarkan firman Tuhan ini mengingatkan setiap kami. Bahwasanya juga di tengah-tengah situasi yang serba sulit ini. Biarkan kami serentak sebagai anak Tuhan juga berkata, kami tidak takut Tuhan. Karena kami punya Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan nyawanya. Tuhan yang selalu menuntun hidup kami. Tuhan yang memelihara kami. Tuhan yang melindungi kami. Biarkan tuntunan Tuhan yang begitu spektakuler ini. Begitu dahsyat ini. Selalu kami ingat dan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, biarkan firman Tuhan tertabur, tertanam, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.